Kamu yang keluar. Artinya kita harus teriak, artinya kita harus turuti atau gimana nih? Semakin banyak yang akan datang. Boleh minta garam, dia mulai Itu kenapa? Itu kenapa? Itu kenapa? Itu kenapa? Itu kenapa tadi yang di belakang itu tiba-tiba? Enggak, kamu sadar nggak tadi kamu tiba-tiba begini-begini sendiri? Kamu kayak mau ngecekek sebelah kamu loh. Enggak. Kamu nggak sadar? Nggak sadar. Tadi yang di sebelah dia mana tadi? Tadi mana yang di sebelah dia? Udah lari ke bawah? Oke, nggak apa-apa. Kamu jangan kosong ya? Iya. Pikiran jangan kosong. Apa? Nggak apa? Nggak takut? Oke. Jangan ada yang kosong, jangan ada yang sampai saling menyakiti. Rudy, tolong ini dilakukan segera secepat mungkin karena ini sudah tidak kondusif. Ya. Boleh air untuk... Air. Pikirannya jangan satu titik, fokus ke yang lain. Pikirannya jangan satu. Terornya emang gila. Lagi ke yang lain. Oke, saya harap Diana juga mana tadi? Diana di mana tadi? Fokusnya Alvin. Oke, Diana mungkin bisa kembali normal. Oke, Diana bisa kembali normal. Mungkin apa yang harus kita lakukan? Diana Tadi- sudah saya netralisir. Oh, sudah dinetralisir sebetulnya. Sudah. So, makhluk itu marah. Marah dan sekarang menyerang orang-orang di sekitar. Tapi sekarang sudah lebih kondusif. Peserta yang itu distract juga aja sudah. kiri kanan. Jadi fokusnya jangan terlalu satu Cuma dia titik. kelelahan. Kelelahan. Kalau Air, fokusnya satu kasih titik air ya. Akan di ke distract-nya kan. Kamu gara-gara dia cara jadi nggak bener kayak gini. Gue nggak nyaman tau nggak? Jadi menurut kamu nggak nyaman gara-gara dia? Gak nyaman sama sekali. Oke, tenang. Naikin aja, naikin. Oh, naikin. Kamu siapa? Kamu jangan ganggu cucu saya. Oke, teman-teman yang ada bisa pegangin ikut bantu ya. Semua udah netral kan? Oke. Iya. Nah, cucu kamu saya jagain. Cucu kamu siapa? Oke. Keluar. Keluar dulu ya. Keluar semuanya keluar ya. Gue bilang dari tadi. Itu. Cepat keluar. Wah, ada yang pingsan dulu. lagi. Kalian nggak mau denger saya. Saya kalau pengen lanjutin semuanya sudah mau. Nah, ini orang yang tadi marah-marah ke Diana ya? Iya. Cucu gue itu sakit. Kemarin. Itu belatung jangan dimakan. Belatung. Keluar dulu boleh semua. Keluar. Oke. Semua keluar. Keluar di sana aja, keluar. Ayo fokus ya. Oke, kita break dulu, pemirsa garis tangan. Ini suasananya, situasinya nggak kondusif, saya juga nggak tahu kenapa. Kita balik lagi tetap di garis tangan. Dan tadi sebelumnya, situasinya sedikit kacau, bukan sedikit, banyak sekali kekacauan. Tapi kita mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi barusan. Dan tadi juga saat saya break, atau kita break semua di sini, ada sesuatu kejadian yang tidak bisa ditayangkan juga di sini tadi. Tapi jujur pertama kali dalam hidup saya melihat hal yang barusan saya lihat saat semua kandidat pergi keluar. Terjadi sesuatu dalam studio ini yang di luar logika berpikir saya, tapi itu terjadi dan ada.
Tapi gak apa-apa, kita tetap bisa lanjutkan ini. Ya. Oke, Rudy dan Arbi semua sudah netral. Sudah aman. Oke, dan Diana pun sudah dinetralisir. Sudah. Kenapa kamu menangis? Saya merasa bersalah maksudnya. Karena saya malam ini jadi nggak nyaman. Ya. Tempat ini jadi nggak nyaman. Egy dan Rio, apakah kamu masih tertarik dengan Diana? Mulai dari Egy. Saya pribadi masih tertarik Mas Uya. Iya. Bagaimanapun caranya kejadian ini kan di luar nalar ya Pak ya? Ya, Mas Uya ya. Iya, iya. Dengan kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan hilang semuanya. Oke. Kita jangan pernah takut dengan ilmu hitam atau segala macam. Fokus kepada yang Maha Kuasa. Itu aja sih, Diana. Oke, Rio. Kalau bagi saya tetap yakin Mas. Karena di sini juga pun udah dinetralisir. Walaupun kamu tadi sudah muntah belatung. Iya Mas. Saya masih punya keyakinan. Oke, Diana. Dua lelaki ini tetap menyukai kamu. Tetap ingin jadi pasangan kamu. Namun semua saya kembalikan ke kamu. Diana bisa ke sini. Silakan, kamu di tengah-tengah antara Egy dan Rio. Oke. Silakan Diana. Ada Egy dan ada Rio yang sama-sama menyukai kamu. Saya mau kasih satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Untuk meyakinkan mereka. Walaupun tadi Masnya udah bilang udah dinetralisir. Kalian yakin mau memilih saya dengan keadaan saya yang ditunggangi setan itu? Egy gimana? Oke, saya yakin. Nggak ada hal nggak mudah. Kamu kalau ikut sama aku, insya Allah aku akan ngajarin kamu tentang agama Islam, sholat yang kamu yang benar. Mungkin selama ini ya, saya juga nggak tahu kamu sholat, entah itu ada waktu belum ulang apa enggaknya, ya aku akan bimbing kamu dengan acara agama Islam. Oke, kalau Rio? Kalau saya begini, Diana. Semua udah terjadi, sudahlah. Kita menempuh hidup yang baru. Kita buka lembaran baru, terus kita koreksi juga, kita evaluasi. Diana, silakan. Ada Egy dan Rio. Mau pilih salah satu di antaranya atau kamu tidak suka justru? Sebenarnya saya ingin memilih salah satu, Mas Uya. Siapa yang kamu pilih? Saya pilih Egy karena Egy mau mengajarkan soal agama supaya saya bisa lebih safe, lebih baik lagi, Mas Uya. Tapi Rudy, saya mau tanya, kedepannya akan terjadi hal seperti ini lagi ya? Untuk teror makhluk halus itu mungkin akan ada jika dia melakukan hal itu lagi. Tapi kalau dia berusaha memperbaiki dirinya, mendekatkan diri pada Tuhan, saya rasa dia akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, jadi semua itu tergantung dari diri dia. Betul. Jika dia mendekatkan diri pada Tuhan dengan agama, maka sesuatu hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Betul. Oke, itulah pelajaran yang bisa kita ambil juga hari ini dari garis tangan pemirsa. Dan yakin ya? Iya. Kalau gitu, terima kasih untuk kedua expert kita, Rudy dan Arbi. Silakan beristirahat lagi. Dan juga Rio silakan kembali. Dan pemirsa garis tangan, sudah kita dapatkan satu pasang yang berjodoh. Semoga tidak terjadi apa-apa. Dan tadi juga sudah kita dengarkan pesan dari Rudy, ya, tergantung dari kamu dan juga mungkin Egy bisa mendampingi Diana ke depannya. Mudah-mudahan kalian bisa langgeng ya. Insya Allah. Dan silakan kalian bisa ke atas, ya, ke ruangan yang sudah kita sediakan. Takdir cinta Diana dipertemukan oleh Egy. Akankah cinta ini akan bersemi selamanya? Ataukah ada kerikil-kerikil lain yang akan dihadapinya? Selamat untuk Egy dan Diana. Ya, oke, selamat Diana dan juga Egy. Silakan kalian ke ruangan yang sudah kita sediakan. Dan pemirsa garis tangan, masih ada banyak sekali kandidat yang tersisa. Dan sekarang giliran kandidat pria yang akan saya pilih dan siapa yang akan beruntung untuk mendapatkan jodohnya. Dan yang beruntung terpilih malam hari ini adalah nomor
24. Farhan, seorang pria berusia 26 tahun, memiliki masa hitam dan kelam dalam percintaannya. Menjadi korban perasaan oleh mantannya. Farhan mencari sosok wanita cantik dan pengertian. Seperti apakah fakta kisah cinta Farhan di Garis Tangan? Oke, sudah ada Farhan di samping kanan saya. Dan Farhan, kamu sudah siap untuk memilih 3 di antara kandidat wanita yang ada di depan kita? Siap, Mas. Siap ya? Iya. Oke. Karena salah satunya mungkin saja akan jadi jodoh kamu nanti. Oke, nomor berapa? Pertama. Saya pilih pertama nomor 20. 20, silakan berdiri 20. Oke, kenapa 20 nih? Kelihatannya dia wanita yang pendiam kalau menurut saya ya. Kenapa kalau? Kelihatannya sih perempuannya pendiam. Terus Oke, harus paham kita ya. kelihatannya enak aja dilihat, senang lihat. Enak aja dilihat. Oke, berikutnya. Nomor 1. 1. Oke, nomor pertama. Kelihatan nomor 1 tidak siap dipilih tadi dan dia agak kaget. Kenapa nomor 1? Lebih seksi menggoda. Seksi menggoda. Oke, jadi ini seperti wanita penggoda mungkin? Bukan. Bukan? Maksudnya sekali ngeliat pengen langsung milih gitu loh. Pengen langsung milih. Ya. Oke, kayak terpikat langsung. Betul. Ya. Terakhir. Saya pilih nomor 5. 5. Oke, 5. Kenapa 5? Sama, seksi. Seksi. Jadi kamu suka wanita seksi ya? Betul. Udah pernah menikah sebelumnya? Belum, saya masih Belum. lajang. Pacar-pacar kamu dulu berapa orang? Berapa kali pacaran Mas Ari? Kurang lebih yang serius 2 orang. 2 orang seksi semua? Lumayan cantik. Lumayan, jadi tidak terlalu seksi ya? Tidak. Kalau begitu, silakan kamu berikan 1 buah pertanyaan yang akan mereka jawab secara bergiliran. Silakan. Apa pertanyaan yang terlintas di pikiran kamu? Saya ingin bertanya. Ya. Saya bekerja dan memiliki penghasilan. Dan bila pekerjaan saya ataupun gaji penghasilan saya, setiap bulannya saya harus ngasih ke orang tua saya, khususnya ibu saya. Terus gimana menurut kamu, pendapat kamu? Setujukah atau tidak? Tapi saya tetap akan tiap ngasih semua apa ngasih sebagian nih? Ala kadarnya, yang penting terus ke rumah orang. Tapi rutin kamu akan kasih setiap bulan untuk orang tua kamu? Selalu, pasti Mas. Keberatan apa enggak? Iya. Oke, mau nomor berapa dulu? Nomor 1 boleh. 1, silakan. Nomor 1. Jawaban kamu apa? Saya setuju, karena orang tua itu yang melahirkan kita. Oke, jadi setuju, nggak masalah nomor 1 nih. Nomor 5. Oke, terima kasih. Kalau jawaban aku ya biasa aja, karena nggak apa-apa juga sih, karena itu juga mama kamu dan juga mama aku. Kalau udah menikah pasti juga jadi mama aku juga. Jadi tidak masalah ya? Tidak ada Oke, masalah. 2 jawaban tadi tidak masalah. Yang terakhir nomor 20. Kalau aku nggak setuju. Nggak setuju? Oke, menarik sekali. Kenapa? Karena kamu kan nikahnya sama aku, bukan sama ibu kamu kan? Jadi Oke, ya buat aku. Pertanyaan saya, kalau kamu menikah sama laki-laki ini atau siapapun nanti, kamu setiap bulannya akan memberikan uang kamu ke ibu kamu juga nggak? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung kondisinya. Oke, jadi belum tentu juga kamu akan memberikan orang tua kamu ya? Oke, jadi kamu tidak setuju ya? Oke, nggak apa-apa, jawaban jujur. Dan sekarang kamu pilih 2 di antara wanita-wanita tadi yang akan kamu lanjutkan. Yang jelas saya pilih nomor 1. Fani, seorang wanita cantik berusia 25 tahun. Pernah gagal menikah karena orang ketiga. Fani memiliki kisah percintaan cukup memilukan. Pria yang baik, tinggi dan setia adalah sosok idamannya. Apakah Fani akan menemukan sosok pria impiannya? Dan nomor 5. Intan, seorang wanita cantik berusia 20 tahun, gagal menikah karena mantan pacarnya sudah dijodohkan oleh orang lain. Memiliki trauma dalam berhubungan dengan pria dan mencari sosok pria yang sabar, penyayang, dan setia. Trauma seperti apakah yang terjadi dalam kisah cinta Intan? Oke, di sebelah kiri saya sudah ada Vanita dan juga Intan. Oke, jujur saya tanya Vanita, senang nggak dipilih sama Farhan apa tidak senang? Ya, senang. Senang?
Jadi tipe kamu kah dia? Sopan? Sopan. Oke, kurang lebih sampai saat ini suka ya? Oke, kalau Intan, suka nggak kamu dipilih sama Farhan? Senang sekali. Senang sekali, tipe kamu nih? Tipe aku banget. Oke, kalau begitu, dua-duanya menyukai kamu, artinya mereka senang dipilih sama kamu Farhan. Tapi sekarang giliran kamu untuk menceritakan tentang diri kamu. Singkat, silakan. Jadi begini, saya pernah menjalin hubungan sama seorang gadis yang kita hampir mau ke jenjang pernikahan. Tapi itu semua gagal dikarenakan sikapnya dia, perlakuannya dia manis hanya di depan. Tapi di saat sama orang tua saya, khususnya sama ibu saya, dia seolah-olah menganggap tuh seperti cuma mertua gitu, cuma calon mertua. Sama saya sih baik banget Mas Uya. Cuman sama mama saya kayak kurang respect. Itu yang bikin saya tuh mundur pelan-pelan gitu. Ya semenjak saya putus sama perempuan itu, dan saya hampir, kan saya mempunyai kontak WhatsApp-nya keluarganya, dan saya diblokir oleh satu keluarganya. Oke, terus apa yang kamu lakukan selanjutnya? Ya mungkin saya berpikir bukan jodoh, tapi pihak keluarganya itu sampai sekarang seperti memusuhi keluarga saya gitu loh Mas Uya. Oke, kalau begitu kita akan panggilkan sahabat saya, seorang expert, inilah dia Arbi. Ya, Arbi, silakan saja langsung apa yang ingin Arbi lakukan dengan Farhan. Farhan, oke. Farhan. Saya bermain lebih main energi sekarang. Yes, gimana? Oke. Jadi saya boleh minta air minum, air putih. Air putih? Oke, yang Arbi rasakan atau Arbi lihat sejauh ini, seperti apa energinya? Ada beberapa hal yang saya rasain sebenarnya ketika bersalaman, ada buat saya jadi berkurang tenaga, lebih ke kayaknya ada sesuatu yang salah di Farhan. Oke, airnya sudah datang. Saya coba sinkronisasi bentar. Oke. Boleh di Oke. Farhan sedang meminum air. Dan ada beberapa reaksi nanti ketika energi saya dengan energi Farhan sinkron. Ada beberapa hal yang terjadi biasanya. Dan reaksi orang berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Makanya sekarang pengen tahu seberapa sensitif Farhan terhadap sebuah energi. Oke. Boleh minta kursi. Oke, kursi. Dan di sini mungkin Arbi bisa membuka kotak hitam masa lalu Farhan ya, yang mungkin yang belum diceritakan sama dia ya. Farhan ini tidak kehilangan kesadaran ya, dia dalam pada posisi sadar ya. Farhan. Namanya Farhan. Oh, Farhan ya. Farhan ya. Farhan ya. Fokus ke titiknya. Farhan tidak keberatan ya? Ini oke, bersedia ya? Bersedia apapun yang saya lakukan, tapi tidak akan bersinggungan dengan hal apapun. Oke, Farhan. Titik merahnya. Fokus titik merah. Oke, saya hitung 1 sampai 5. Setiap hitungan, bayangkan dan rasakan bahwa diri Anda menjadi semakin nyaman, semakin rileks ketika bercerita apapun yang ada dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, di masa lalu, sampaikan di masa sekarang, membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman ketika Anda berbicara apapun, dan biarkan itu menjadi sebuah hal yang membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, lebih jujur dari sebelumnya. 3, 4, dan 5. Anda bisa berbicara apapun yang Anda katakan di masa lalu ke masa sekarang. Oke, udah. Farhan, ceritakan apapun sejujur-jujurnya. Apa yang ingin kamu katakan tentang masa lalu kamu, kehidupan kamu, pengalaman kamu, apapun bentuknya, yang kamu rasa berpengaruh dalam atau dengan hidup kamu sekarang. Apakah kamu berhubungan dengan sesuatu yang gaib? Ya. Jadi begini, dari awal saya bertanya sama wanita-wanita yang di depan ini, saya selalu mengatakan,
kenapa selalu saya menyangkutkan ibu saya. Karena apa? Saya bisa berpenghasilan semata-mata kesuksesan datang sendiri, otomatis ada doa restu orang tua. Nah, saya memutuskan pacar saya sebelumnya itu karena pacar saya itu kurang menghargai ibu saya, Mas Uya. Ya. Di saat itu, di saat saya memutuskan, selisih berapa hari kemudian, tepatnya di hari Jumat, dari atas rumah saya seperti ada bongkahan batu, pecahan kemenyan, dan selisih kurang lebih 4 atau 5 jam, kaki saya sakit dan itu hampir nggak bisa bergerak, Mas Uya. Oke. Dan menurut kamu itu adalah perbuatan? Mantan saya.